Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Devki Fernanda, NPM 10 100 118 081 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Dan di sini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul hubungan rasio CT dan ekspresi gen E dengan kejadian gagal nafas pada pasien COVID-19 yang dirawat inap di RSUD Sumedang. Baik. Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah adanya COVID-19 di dunia ini yang menyebabkan pandemi yang muncul pertama kali kasusnya pada akhir bulan Desember, yang banyak menyebabkan kematian pada manusia sekitar 4,9 juta kematian pada akhir Oktober. Yang salah satu penyebab kematiannya adalah terjadinya suatu gagal nafas pada pasien yang didefinisikan sebagai HPO ini saturasi oksigennya dia berada di bawah 90%. Yang semua itu bisa kita cegah ketika kita bisa mendiagnosa awal sebelum pasien mengalami perburukan, yang salah satu poin pentingnya dengan menggunakan RT-PCR atau reverse transkriptase polymerase chain reaction, yang merupakan suatu metode pemeriksaan COVID-19 yang merupakan standar baku emas pada pemeriksaan COVID-19 dengan mendeteksi asam nukleat virus, sehingga akan bisa memastikan benar-benar apakah ada virus atau tidak pada tubuh pasien. Yang salah satu gennya yang diperiksa adalah gen E SARS-CoV-2 yang merupakan first line screening yang direkomendasikan oleh WHO. Yang dalam prosesnya nanti akan memastikan suatu cycle threshold, di mana cycle threshold itu merupakan suatu siklus amplifikasi yang dibutuhkan sampai kita bisa mendeteksi asam nukleat virus pada pasien. Dan dalam prosesnya nanti, data-data yang ada bisa kita gunakan untuk mencari suatu ekspresi gen yang bisa menisbatkan suatu keadaan yang kita kenal sebagai viremia, yang menunjukkan banyaknya virus pada pasien. Pun juga perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195, dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Daruqutni yang memerintahkan kita untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oleh karena itu, dihasilkanlah penelitian ini dengan beberapa tujuan. Tujuan umum adalah untuk mengetahui hubungan antara rasio CT-IC dan juga CT gen E, dan juga ada beberapa tujuan khususnya untuk mencari karakteristik pasiennya, untuk mencari hubungan rasionya, dan juga untuk mencari hubungan ekspresinya. Hal-hal itu dicari dengan penelitian ini kita desain dengan menggunakan cross-sectional method dengan sampel 196 pasien yang datanya didapat dari medical record, yang dari sana kita mendapatkan data gagal nafas pada pasien, dan hasil CT-nya didapat dari hasil laboratorium. Dengan nantinya akan dihitung untuk mencari ekspresinya dengan menggunakan metode LIVAC, dan untuk rasionya akan dibandingkan dengan internal control. Yang nanti semuanya akan dihitung, ditabulasikan, dan dihitung dengan menggunakan NPIT test, uji statistiknya dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik, hasil penelitian yang didapat dari jumlah subjek sebanyak 196 pasien yang memiliki gagal napas adalah 87 pasien yang bisa kita gunakan karena sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk mencari hubungan antara gen E dan juga gagal nafas. Baik, untuk karakteristiknya seperti yang disampaikan di sini, dari usianya sekitar banyak mayoritasnya adalah 41-60 tahun yang sesuai dengan penelitian dari Lee et al. Yang menunjukkan bahwa paling banyak 40-59 tahun. Jenis kelamin paling banyak di pria, yang sama dengan penelitian lainnya juga dari Yazang et al. yang yaitu sebanyak 51,54%. Lalu manifestasi klinis bisa ditampilkan di sini, bisa dilihat yang sesuai juga dengan penelitian dari X Yuan et al. Bahwa paling banyak itu manifestasinya adalah demam sebanyak 98,6%, pada penelitian saya adalah 74,49%. Dan juga dari hasil vital sign-nya, tekanan darah, nadi, respirasi, saturasi oksigennya bisa dilihat di sini, dan banyak juga pasien yang memang sudah masuk ke tahap hipoksemia, yaitu sekitar 93%, ada di bawah 93% atau di bawah 90%, nantinya sebanyak 45% dan hampir 50%. Resi ronsen toraknya paling banyak menunjukkan ada suatu bronkopneumonia bilateral sebanyak 72,96%, yang sesuai juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hu et al., yaitu 96,4% mengalami suatu bilateral lung involvement dengan multiple lesion. Lalu ada komorbiditasnya di sini paling banyak adalah pasien ini mengalami suatu hipertensi sebanyak 60,18%, yang sesuai juga dengan pemeriksaan dari Marinkovic et al. Sebanyak 49,7% menunjukkan bahwa paling banyak pasien COVID-19 memiliki komorbiditas hipertensi. Lama perawatan, di sini banyak pasien-pasien yang memang dirawat di hari sampai 7 aja, yang tidak mengalami suatu perparahan dari gejala pasien, yang sesuai juga dengan penelitian dari Carvalho et al., yang mana lama perawatan ini akan ditentukan dari usia, komorbiditas, dan juga gejala pada pasien. Baik, dari hasil uji yang sudah disampaikan di atas, dari hasil rasio dan juga ekspresinya kita uji, kita tabulasikan untuk mencari apakah ada hubungannya dengan gagal napas atau tidak pada pasien, yang menghasilkan dari nilai P untuk rasio adalah 0,2083, dan untuk ekspresi adalah 0,8018, yang mana ini tuh masih melebihi dari tingkat kepercayaan 90%, yaitu di bawah 0,05%, yang menunjukkan tidak ada hubungan. Baik, dari hasil penelitiannya merupakan tidak ada hubungan antara rasio CT-IC dan juga ekspresi gen relatif terhadap pasien rawat inap, dan ini sesuai juga dengan
Zefang et al. Yang menunjukkan tidak ada hubungan juga antara CT dan juga viral, tapi ada penelitian lain juga yang menunjukkan ada hubungan antara CT dan juga gejala pasien. Hal ini bisa terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor perancur dalam penelitian ini, di mana ada komorbiditas dan juga umur pasien yang mempengaruhi dari manifestasi pada pasien dan juga adanya kesalahan dalam proses preanalitik kemungkinan dalam proses pengambilan sampel yang bisa mempengaruhi dari sampel yang dilakukan dalam penelitian. Kesimpulan penelitian ini adalah gambaran karakteristik pasien bisa ditemukan bahwa paling banyak adalah laki-laki dengan usia paling banyak tentang 41 sampai 60 tahun dengan manifestasi yang paling sering adalah demam dan saturasi paling banyak itu berada di bawah 93%. Gambaran mayoritasnya adalah perokok pneumonia bilateral dengan komorbiditas paling banyak hipertensi dan lama rawat paling banyak berada di kisaran 1 sampai 7 hari dan tingkat kematian sebanyak 16,84%. Dan kesimpulannya juga tidak ada hubungan antara rasio CTIC per CT gen A dengan kejadian gagal nafas dan juga tidak terdapat juga hubungan antara ekspresi gen A dengan kejadian gagal nafas pada pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat inap di RSUD Sumedang. Baik, ada beberapa slide yang saya sampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah agar hasil yang lebih baik, silakan mungkin untuk para peneliti mendesain penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode cohort dan juga merancang penelitian dengan pengambilan sampel secara mandiri agar kita bisa meningkatkan quality control dari sampel yang didapat untuk mencegah adanya suatu isu-isu preanalitik yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan sampel. Dan juga merancang penelitian selanjutnya dengan melakukan penelitian dengan menggunakan pengambilan CT yang berulang untuk menjaga kontinuitas validasi data. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.